perhatikan ketika anak kita diare, dia harus ada buang air kecilnya selain di buang air besarnya. Karena ketika dia buang air kecil dengan jumlah yang cukup banyak dengan frekuensi yang cukup sering, itu menandakan bahwa kecukupan cairannya masih terjaga. Makanya anak kecil itu seringkali fatalitas pada diarenya itu terjadi karena dehidrasi, bukan karena diarenya sendiri. Masih ada Anton, saya Anto dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Masih di acara Health Corner, kita masih bicara mengenai musim hujan, waspadai penyakit diare. Jadi buat sahabat Sonora di Jakarta, Purwakarta, Surabaya, Palembang, Bangka, Pontianak, dan kota-kota lain yang tengah mendengarkan via streaming di sonora.co.id, kalau ada pertanyaan seputar diare silakan. Anda bisa kirimkan ke nomor WA kami ya, 0812 112 9200. Ini kalau bicara mengenai penyakit diare, bisa dikatakan hampir semua orang pernah mengalami, Dok ya. Termasuk saya. Iya, saya juga pernah. Pernah punya pengalaman, itu badan sampai lemes banget, Dok. Benarkah demikian, Dok? Nah, ini salah satu yang harus diwaspadai. Kadang-kadang pasien itu merasa cuma diare doang gitu. Terus anggap sepele. Biasa aja gitu kan, penyakit rakyat gitu kan. Nah, yang paling penting sebetulnya pada saat diare itu adalah menjaga supaya cairan dan elektrolit di dalam tubuh kita itu tidak berkurang jauh. Jadi tidak terjadi dehidrasi dan gangguan elektrolit. Caranya bagaimana? Minum. Nah, minum lemas, apa aja ya? Sebetulnya paling baik oralit kalau pada dewasa. Kalau pada anak-anak ada oralit khusus untuk anak-anak. Nah, pada gejala dehidrasi itu yang menonjol itu ya lemes. Tapi sebelum lemes itu biasanya timbul rasa haus. Nah, begitu udah rasa haus itu sudah merupakan tanda-tanda dehidrasi. Makanya jangan sampai haus. Sebelum muncul tanda dehidrasi kita udah masukin dulu cairan sebanyak-banyaknya. Cuma kuncinya pada diare seringkali ada rasa mual dan muntah. Nah, kalau rasa mual dan muntah minumnya dicicil, kayak kredit gitu. Jadi jangan langsung 1 gelas, minumlah 1/4 gelas. Nanti kira-kira 5 menit, 10 menit, 15 menit minum lagi 1/4 gelas gitu. Mentang-mentang takut dia minumnya banyak ya. Nah, begitu minum banyak, apalagi pada anak kecil, dia biasanya nggak sampai 10 menit udah muntah lagi, percuma kan. Lebih baik dia minum sedikit tapi sering. Nah, selain cairan itu perlu juga perhatikan oralit elektrolit, sehingga kebanyakan pasien itu diberikan saset yang isinya sudah campuran antara elektrolit. Jadi kita tinggal nyampur aja ke air matang, tinggal diminum gitu. Tapi kalau seandainya tidak pergi ke dokter, emang diare harus ke dokter? Nggak harus sih. Jadi sebelum 2 hari kita boleh tidak ke dokter dengan catatan tidak ada tanda-tanda bahaya. Nanti kita bicarakan tanda-tanda bahayanya apa. Nah, kalau tidak ke dokter bikin sendiri oralit bisa. Kalau nggak mau beli di apotik, di toko obat biasanya ada oralit. Nah, kalau mau bikin sendiri itu bisa dengan menggunakan 6 sendok teh gula bersama dengan setengah sendok teh garam diaduk dalam 1 liter air. Nah, minumnya tinggal dicicil kayak tadi, supaya nggak rasa mual muntahnya berlebihan, minumnya dicicil. Kalau seandainya tidak ada rasa mual dan muntah, mau diminum sekaligus boleh. 200 cc setiap kali buang air besar atau setiap kali habis muntah diberikan 200 cc. Jadi minum ya tergantung berapa kali dia ke belakang. Kalau dia ke belakang 4 kali ya berikan 4 kali. Jadi diganti gitu, apa yang keluar diganti masuk. Kemudian tanda-tanda dehidrasi lainnya selain rasa haus, kalau pada anak-anak yang paling menonjol itu pada bayi ya. Pada bayi yang paling menonjol itu di ubun-ubunnya kan suka ada yang lembek-lembek ya. Kalau bayi kan suka berdenyut-denyut gitu. Nah, bagian yang lembek itu terlihat cekung. Biasanya kan dia kulitnya bagus ya. Ini dia kelihatan dekok ke dalam. Terus kalau pada badannya bayi panas gak? Bisa panas bisa tidak. Pada bayi dan anak-anak selain ubun-ubun matanya kelihatan cekung, terus matanya kering. Kalau nangis nggak ada air matanya. Terus lidahnya, bibirnya kering kayak keluh gitu. Terus kita lihat popoknya, buang air kecilnya nggak ada. Nah, kalau buang air kecilnya
tidak terjadi dalam waktu 3 jam, jadi setelah 3 jam ditungguin nggak pipis-pipis gitu. Nah ini merupakan tanda yang sangat harus benar-benar diperhatikan. Ini dehidrasinya sudah masuk ke sedang atau berat gitu. Jadi perhatikan ketika anak kita diare, dia harus ada buang air kecilnya selain di buang air besarnya. Karena ketika dia buang air kecil dengan jumlah yang cukup banyak dengan frekuensi yang cukup sering, itu menandakan bahwa kecukupan cairannya masih terjaga. Makanya anak kecil itu seringkali fatalitas pada diarenya itu terjadi karena dehidrasi, bukan karena diarenya sendiri, tapi karena efek dari diarenya. Sebenarnya diarenya nggak berbahaya, tapi dehidrasinya yang menyebabkan dia meninggal. Jadi jangan dianggap sepele, dehidrasi bisa menyebabkan sampai meninggal. Jadi bahayanya sampai sejauh itu ya? Iya. Kalau kita menganggap enteng yang namanya diare ya? Iya. Jadi memang kalau kita sudah melihat tanda-tanda seperti itu, anaknya rewel gitu, haus sekali gitu, terus kulitnya juga udah terlihat kering, keringetnya nggak ada, itu hati-hati sekali. Jadi segera berikan cairan, bawa ke dokter untuk melihat jangan-jangan nih diarenya ada sesuatu yang serius. Cuma batasannya 2 hari dok ya? 2 Jadi hari. minum obat nggak sembuh-sembuh 2 hari 2 ya ke hari. dokter ya? Dengan catatan tidak ada tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahayanya misalnya kalau ada demam walaupun baru 1 hari ke dokter. Jangan-jangan COVID gitu kan. Kondisi kayak gini ya. Iya, Harus atau lebih jangan-jangan aware ada penyakit infeksi lainnya selain infeksi virus. Terus selain demam adanya darah. Darahnya bisa berbentuk darah segar atau darah yang berwarna kehitaman. Jadi tinjanya itu kayak lengket, kayak apa aspal gitu. Jadi lengket-lengket gitu, warnanya kehitaman atau dia darahnya darah segar. Itu indikasi untuk segera ke dokter. Jangan-jangan ada sesuatu yang serius gitu. Terus nyeri perut yang sangat hebat. Jadi sakit perutnya benar-benar sakit banget gitu. Itu perutnya kencang biasanya ya? Iya, hati-hati. Keras ya? Karena berarti ada sesuatu yang serius di balik itu. Atau dia mual muntahnya itu sampai tidak bisa minum. Makan tidak penting ya, yang penting dia bisa minum. Kalau dia tidak bisa minum, maka pasiennya akan jatuh ke dehidrasi. Karena begitu minum muntah. Makanya untuk ibu-ibu yang punya anak kecil atau punya bayi, kalau anak diare, begitu dia muntah langsung bawa ke dokter. Karena muntah yang tidak ditangani berkepanjangan menyebabkan dia lebih mudah jatuh ke tahap dehidrasi. Jadi hati-hati. Nah, tanda-tanda lainnya yang menyebabkan kita harus ke dokter itu adalah diare yang muncul sesudah dia minum obat-obatan tertentu. Jadi misalnya baru dikasih obat antibiotik atau dikasih anti nyeri atau dikasih obat untuk saluran pencernaan gitu, terus dia diare. Hati-hati, jangan-jangan ini merupakan efek samping dari obat-obatan gitu. Itu yang sering yang bikin efek samping obat-obatan yang sering terjadi diare itu ya. Obat-obatannya adalah antibiotik, obat kanker, obat depresi, terus beberapa obat hipertensi, obat GERD, anti radang itu sering bikin diare. Nah kalau dia begitu tinggal diganti obatnya, diarenya hilang. Atau diare yang muncul habis bepergian. Jadi misalnya saya habis ke tempat A atau keluar kota atau kemana gitu. Terus diare, jangan-jangan ada sesuatu yang berkaitan dengan bepergiannya gitu. Jadi diare-diare yang ada salah satu dari tanda-tanda bahaya itu jangan dianggap sepele. Nah, ini bagi mereka yang terkena diare ada pantangan makanan tertentu nggak sih dok yang nggak boleh dimakan? Ada. Sebenarnya bukan nggak boleh dimakan sih. Kalau dimakan jadi tambah parah, lama sembuhnya gitu. Contohnya? Contohnya? Nasi Padang. Aku tahu. Langsung nengoknya ke kepala sekolah. Mungkin boleh ya, cuma nanti aja kalau diarenya udah sembuh. Gak usah pakai ini sambal kali ya. Nasi putih doang boleh. Nasi putih doang boleh. Terus apa lagi dok? Pakai ikan panggang gitu boleh, tapi jangan ikan goreng. Jadi makanan-makanan yang pedas di nasi Padang hampir semuanya pedas. Makanan-makanan yang berminyak, yang goreng-goreng atau yang bersantan. Gak boleh gitu juga ya. Makanan yang terlalu asam itu sebaiknya dihindari. Terus makanan-makanan yang mengandung serat tidak larut yang banyak itu sebaiknya dihindari. Tapi makanan yang mengandung serat larut itu sebaiknya dikonsumsi. Terus minum yang nggak boleh
minum alkohol. Pastinya itu ya. Nggak diare juga nggak boleh. Iya, kalau nggak diare boleh asal jangan banyak-banyak Iya. gitu. Tapi sebaiknya dihindari. Oke. Terus selain alkohol, minuman yang mengandung kafein. Heeh. Apa aja, kopi, teh, coklat itu sebaiknya tunda dulu, dihindari dulu gitu. Iya. Terus makanan-makanan yang menyebabkan timbulnya gas di dalam saluran pencernaan. Misalnya tuh kacang-kacangan, kalau sayur tuh brokoli, kol, kembang kol gitu ya. Itu seringkali menyebabkan timbulnya gas sehingga perutnya tambah nggak enak gitu. Iya. Kita udah diare, tambah banyak gas gitu, tambah kentut-kentut, Iya. tambah deg-degan. Ntar kentutnya berbarengan nggak dengan keluarnya nyembur gitu kan. Heeh. Itu kan apa, Apalagi tekanan. disertai dengan bunyi ya, semakin memalukan pasti dok ya. Iya, lagi rapat terus tiba-tiba ada bunyi dan bebauan yang Iya. tidak nyaman kan nggak enak banget gitu kan. Kalau buah ada nggak dok, buah dok, pantangan buah? Kalau buah sebenarnya buah-buah yang banyak mengandung gula itu sebaiknya dipantang dulu, yang banyak mengandung fruktosa. Terus buah-buah yang terlalu asam sebaiknya jangan dulu. Terus yang aman apa? Ya buah-buah kayak alpukat atau pisang itu boleh gitu ya. Terus kalau misalnya makan buah, kupas kulitnya. Ya iyalah makan buah kupas kulitnya. Apalagi duren ya. Apalagi durian. Jadi maksudnya gini, kalau makan apel kan kadang-kadang dokter Langsung menganjurkan dimakan makan ya, dengan kulitnya. kulitnya. Tetapi pada saat diare, kulit apel itu merupakan serat yang tidak larut, akan menyebabkan diarenya bertambah parah. Tetapi buahnya, daging buahnya itu mengandung serat yang larut. Jadi menyebabkan diarenya bertambah baik. Nah, ini yang tricky nih, serat yang mana nih, larut dan tidak larut. Kalau tidak larut dia memperburuk diare, tapi kalau dia larut dia memperbaiki diare. Serat yang tidak larut apa aja? Ya tadi banyak di kulit buah, banyak di batang sayuran. Jadi kalau misalnya makan bayam, batangnya itu penuh dengan serat yang tidak larut. Jadi pada diare jangan kasih batangnya. Terus biji-bijian itu juga banyak yang serat tidak larut dan juga akar-akaran. Jadi sayuran atau makanan yang di dalam tanah kayak wortel, beet itu sebaiknya jangan dulu. Karena begitu anak diare biasanya berat badannya turun. Terus karena dia diare kan nafsu makannya turun. Berarti asupan makanan bergizi juga turun. Maka nutrisinya akan turun.